Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data. Pada kesempatan kali ini, Kanda Data akan membagikan tutorial mengenai skripsi. Bagi Anda yang mahasiswa semester akhir, yang sedang bingung bagaimana menyusun skripsi, ini Anda adalah langkah yang tepat menonton video ini. Jadi di sini adalah ketika nyusun skripsi saat pandemi, pilih data mana, primer atau sekunder? Ya, kita ketahui saat ini pandemi belum selesai ya, masih banyak kasus yang positif terus bertambah. Jadi kita sebagai mahasiswa tingkat akhir, untuk menyiasati, menyelesaikan pendidikan S1, sebaiknya pilih data primer atau data sekunder. Nah, di sini untuk itu kita harus paham dulu apa itu data primer dan apa itu data sekunder. Nah, berdasarkan sumber datanya, dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Nah, apa itu data primer? Nah, di sini data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dari pihak pertama atau tanpa perantara. Jadi secara umumnya gampangnya ini seperti penelitian-penelitian survei ke lapangan, kita menggali data. Ya, jadi kita menggunakan kuesioner, melakukan wawancara, melakukan observasi, kita untuk memperoleh data ya. Di situ itu disebut dengan data primer. Kemudian bedanya apa dengan data sekunder? Nah, bedanya kalau untuk data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti atau pihak-pihak lain yang menyajikannya. Jadi kita tinggal menggunakan data tersebut. Nah, data sekunder ini banyak kita peroleh misalkan dari datanya penyedia data seperti BPS, kemudian dari dinas-dinas terkait, kemudian dari mungkin perusahaan. Jadi banyak-banyak sekali ya sumber data sekunder atau misalkan dari data-data yang kita akses di internet. Tentunya untuk data sekunder ini kita menggunakan data yang valid ya. Jadi dari penyedia data. Jadi kita sudah harus membedakan dulu apa itu data primer dan data sekunder ya. Kemudian kita lanjutkan untuk data primer di sini keunggulannya apa? Jadi data primer itu eh, bisa diperoleh lengkap sesuai dengan kehendak peneliti ya. Jadi eh, kita melakukan penelitian, tujuannya apa, kemudian kita terjemahkan ke dalam variabel-variabel yang akan kita amati. Nah, dari variabel-variabel itu melalui data primer kita langsung bisa susun ya melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner sebelum kita ke lapangan. Jadi kita bisa memperoleh data sesuai dengan kehendak kita. Misalkan kita ingin menggunakan 10 variabel, misalkan menggunakan persamaan tunggal, ya kita bisa menggunakan mencari 10 variabel itu ke lapangan. Atau kita misalkan penelitian menggunakan persamaan simultan dengan jumlah variabel yang sangat banyak, data primer juga bisa, ya. Tapi itu kita harus menggali dengan data-data yang banyak itu. Jadi keunggulannya data bisa diperoleh lengkap sesuai dengan kehendak peneliti atau tujuan penelitian. Kemudian kelemahannya apa? Di sini saya berikan font warna merah. Jadi kelemahan dari data primer itu tentunya di sini adalah butuh biaya dan tenaga yang lebih banyak. Ya, tentu saja karena kita harus ke lapang. Ke lapang tentunya kita butuh transportasi, kemudian butuh untuk akomodasi di lapangan dan juga butuh tenaga kita yang lebih banyak dibandingkan ketika kita menggunakan data sekunder. Apalagi kalau jangkauan penelitian yang kita lakukan itu adalah lingkupnya lebih besar, regional, atau misalkan kita lintas provinsi, itu tentunya biaya, tenaga, dan juga waktu ya. Selain biaya dan tenaga lebih banyak, juga waktunya akan memakan waktu lebih lama. Jadi tergantung dengan tujuan peneliti dan banyaknya variabel yang akan digunakan. Jadi di sini kelemahannya adalah butuh biaya dan tenaga lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian untuk data sekunder, keunggulannya itu apa?
data sekunder, data lebih cepat diperoleh ya dengan biaya dan tenaga yang lebih sedikit. Ini tentunya dibandingkan dengan data primer ya. Jadi data lebih mudah kita peroleh dengan kita datang ke lokasi penyedia data atau kita bisa langsung ke perusahaan penyedia data. Jadi kita tergantung sumber data sekunder yang akan kita ambil ya. Jadi itu kemudian kelemahannya apa? Kelemahan data sekunder ini adalah ketersediaan data terbatas. Jadi kadang-kadang di ketika kita melakukan penelitian menggunakan data sekunder, ketika kita dalam prakteknya, ketika kita kolokium atau seminar, nah kita harus memastikan dulu ketersediaan datanya. Karena kadang-kadang tujuan penelitian kita, misalkan ingin udah kita sangat lengkap, sangat baik, udah kita menyusun modelnya, ternyata pas kita cari datanya ternyata sangat susah dan tidak ada datanya. Nah, itu makanya data sekunder ini harus hati-hati. Jadi datanya terbatas, kadang tidak sesuai dengan kehendak peneliti atau tujuan penelitian. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ketersediaan data sekunder, namun juga tujuan penelitiannya juga dapat tercapai. Itulah untuk data sekunder. Jadi dua-duanya, baik data primer maupun data sekunder itu memiliki masing-masing keunggulan dan kelemahan. Jadi ini adalah poin yang saya tangkap berdasarkan pengalaman di lapang selama saya pernah menggunakan data primer maupun data sekunder. Jadi silakan teman-teman bisa menggali juga. Sebenarnya ada banyak lagi keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing data ini. Oke. Kemudian kita beralih untuk data primer dan data sekunder ini, kita perlu juga mengetahui cara umum para peneliti memperoleh data primer ya. Jadi untuk data primer ini yang pertama tadi sudah saya sebutkan cara umum untuk memperoleh data primer di sini yang pertama adalah melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Jadi manfaat instrumen penelitian yaitu kuesioner ini sangat besar ya supaya ketika kita di lapangan kita fokus ya ke tujuan penelitian kita. Ya, jadi kuesioner itu harus disusun secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi mendalam sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi itu wawancara tentunya untuk pengambilan sampel yang menggunakan teknik sampling yang ada di metodologi penelitian yang telah teman-teman ambil. Kemudian yang kedua adalah observasi dan pengamatan ya. Jadi tidak hanya wawancara, jadi di lapangan itu juga kita harus melakukan observasi dan pengamatan juga bisa dilakukan. Jadi banyak yang bisa dilakukan atau melakukan kombinasi. Jadi kita harus benar-benar ke lapang tahu, wawancara tahu, kemudian ke lapangannya juga harus benar-benar tahu ya kondisinya seperti apa. Itu sangat penting nanti untuk mendukung pembahasan di skripsi yang teman-teman tulis. Kemudian juga untuk data prima juga dapat dilengkapi dengan kegiatan fokus group discussion ya. Ini biasanya untuk penelitian-penelitian yang misalkan untuk model ya, kita membuat model dan itu meminta pendapat dari para pemangku kepentingan ya atau para pakar. Kita bisa kumpulkan di fokus group discussion. Jadi tergantung dengan tujuan penelitiannya. Kalau wawancara terstruktur ini yang tadi ke lapangan itu paling sering banyak digunakan. Ini yang untuk data primer. Sebenarnya masih banyak cara yang lain, tapi ini saya menggunakan cara umum yang paling sering digunakan. Kemudian bagaimana cara umum para peneliti atau para mahasiswa dapat memperoleh data sekunder? Yang pertama, kita dapat mengumpulkan data dari publikasi atau laporan dari penyedia data ya. Di sini penyedia data yang resmi di Indonesia itu adalah BPS ya. Kita bisa mengumpulkan data dari BPS, publikasi-publikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sesuaikan dengan tujuannya. Misalkan kita di bidang ekonomi mau mencari nilai apa pun ada ya. Dan juga atau juga kita bisa misalkan menggunakan laporan
kinerja dari suatu institusi, misalkan seperti Bank Indonesia ya, misalkan kita ingin mencari nilai kurs rupiah terhadap dolar, atau juga bisa menggunakan data-data yang lain sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi itulah kita dapat pertama mengumpulkan data. Tapi ternyata kalau mengumpulkan data tidak lengkap, kita bisa datang langsung juga ke perpustakaan ya. Di si perpustakaan eh, atau juga datang langsung ke penyedia datanya. Jadi kalau tadi hanya mengumpulkan data publikasi, bisa saja dengan mendownload dari internet atau nah kalau sekarang itu kalau tidak lengkap kita bisa datang langsung ke perpustakaan eh, dari penyedia datanya atau ketemu langsung dengan yang menangani hal tersebut. Jadi misalnya untuk publikasi-publikasi data terbaru itu kita akan butuh update langsung datang ya. Atau juga misalkan kita membutuhkan raw data ya, raw data ya. Jadi tadi ke perpustakaan, kemudian ini nomor 2 dan 3 ini saling keterkaitan ya. Jadi mendatangi instansi penyedia data. Misalkan kita bisa menggunakan raw data ya, misalkan meminta ke instansi penyedia data. Tentunya biasanya ada PNBP-nya yang harus kita bayar ya. Baik, itu adalah cara memperoleh data primer dan data sekunder yang umumnya sering digunakan. Oke. Nah, saat pandemi yang saat ini kita belum tahu kapan benar-benar akan berakhir, sebaiknya pilih mana? Kalau menurut saya, maupun baik data primer maupun data sekunder sebenarnya bisa dilakukan. Tapi yang pertama adalah pilihlah dulu kita menggunakan data sekunder. Ya, kalau kita bisa menggunakan data sekunder dan itu sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian dosen kita itu setuju dan kampus juga eh, program studi misalkan menyetujui usulan penelitian kita, didukung dengan pembimbing kita, menggunakan data sekunder dan datanya ada, kenapa tidak pakai data sekunder? Karena kalau kita ke lapang tahu sendiri ya, saat ini kondisinya masih pandemi, jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi kalau menggunakan data sekunder kita bisa bekerja di rumah menggunakan laptop untuk atau komputer untuk menggali data dan mengumpulkan data dan untuk menganalisisnya. Jadi kalau bisa data sekunder, data sekunder. Nah, kemudian kedua, kita bisa menggunakan studi pustaka. Jadi kalau eh, teman-teman misalkan di kampusnya boleh ada studi pustaka untuk level S1, kenapa tidak dimanfaatkan gitu ya. Jadi studi pustaka ini menggunakan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Jadi ini ada panduannya khusus. Kalau memang ada, kalau tidak ada, ya mau nggak mau kita menggunakan pilihan terakhir yaitu menggunakan data primer ya, data primer. Jadi data primer ini kita harus ke lapangan. Nah kalau untuk ke lapangan ini bagaimana? Kan saat ini masih kondisi seperti ini. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalkan kita kalau respondennya itu adalah perusahaan, mungkin bukan hal yang sulit kalau kita bisa menggunakan Google Form, Zoom Meeting, atau menggunakan virtual meeting. Jadi kita bisa menggunakan itu. Atau juga eh, kalau respondennya petani atau peternak, kita bisa menggunakan telepon. Tentunya kalau jumlah respondennya lebih sedikit, sebenarnya kita bisa langsung ke lapangan, tapi tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Karena ini penting juga untuk data primer. Jadi intinya kalau saat pandemi pilih data primer atau sekunder. Kalau bisa sekunder, sekunder dulu. Kalau sekunder nggak memungkinkan, kita cari data primer. Dan juga kalau kita menggunakan data primer juga kita tetap juga perlu data sekunder ya untuk mendukung pembahasan kita. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, tips penyusun skripsi saat pandemi. Pilih mana, data primer atau data sekunder. Dua-duanya bisa, tapi kesimpulannya utamakan data sekunder dulu kalau saran saya. Kemudian kalau
nggak bisa, ya udah. Kalau studi pustaka ada, syukur-syukur ya. Kalau nggak ada ya data primer ya. Kalau studi pustaka tidak diperkenankan di program studi teman-teman. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya ada video-video terbaru dari Kanadata Anda tidak ketinggalan. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, silakan jika video ini bermanfaat, like, comment, and share pada teman-teman yang membutuhkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.